teman-teman, perkenalkan nama saya Evriliatul Atalanafis Putri Andriani dari kelas 12 MIPA 1 absen 9. Jadi di sini saya akan melakukan konsultasi monolog dengan teks monolog berjudul Maya Terhormat karya Agus Nur dan Indra Trenggono. Langsung aja, cekidot. Selamat malam. Sebelum pertunjukan ini dimulai, marilah ada baiknya kita membangun kesepakatan, yaitu hendaknya pertunjukan kita malam ini tidak diganggu bunyi tualit-tualit ponsel Anda atau pagar. Bunyi-bunyi legal untuk sementara diharamkan. Maka saya memberi kesempatan kepada Anda untuk mengeksplorasi naluri-naluri purba Anda. Segeralah Anda menjadi pembunuh. Bunuhlah pagar dan handphone Anda. Ini jauh lebih baik ketimbang Anda membunuh orang atau membacok hanya karena perbedaan visi atau perbedaan pendapat. Kalau nanti ternyata masih tulalit-tulalit, nikmatilah resikonya dipisuhi penonton lain. Baiklah saudara, meskipun saya berdiri di sini dengan muka coreng-moreng kayak badut, sesungguhnya saya ini bukan badut. Karena terus terang saja, saya tidak ingin memperbanyak jumlah badut di negeri ini yang dari hari ke hari jumlahnya semakin menggelembung. Kita sudah polusi badut, over kota. Semua posisi sudah diisi oleh orang-orang yang lucu dan menggemaskan. Sampai-sampai tukang monolog yang sok ngelucu kehilangan sandang pangannya. Oke, sekarang saya ingin mengajak para penonton yang terhormat untuk sekejap menengok keberadaan mayat-mayat. Tapi saya harap Anda jangan membayangkan suasana horor seperti yang terlihat dalam sinetron-sinetron di televisi. Kalau horor di televisi itu tidak menakutkan, tapi justru malah menggelikan. Tidak membuat bulu kuduk berdiri, tapi malah membuat satu-satunya elemen dalam tubuh saya berdiri. Ya, itulah salah satu kelebihan bangsa kita, terlalu cerdas, sehingga apapun yang dilakukan seringnya meleset dari sasaran. Mau bikin horor malah menggelikan, mau mengusut perkara dan menuntaskan kecurangan-kecurangan, hasil yang dicapai malah penundaan dan pengampunan. Nah, sekarang kita mulai saja pertunjukan kita dengan pantun pendek. Kapal teruk, tali le kenceng, nyemplung laut dihadang gelombang. Nonton monolog obat puyeng asal rileks dan dada lapang. Kenapa? Takut? Kamu ini aneh loh. Cuma piring sing saja kok langsung gemeter begitu mendengar derap sepatu. Ayo, terus bersuara, bernyanyilah, karena hanya kamulah satu-satunya sahabat saya di sini. Dasar piring pengecut. Ingat, eksistensimu ini sudah kuangkat, sehingga kamu tidak sekedar menjadi alat makan, tapi subjek yang bersuara. Kamu punya hak bersuara. Ayo, bersuara. Ayo, toh sebagai perkakas yang nasibnya sudah saya naikkan derajatnya, mestinya kamu harus tunduk kepadaku. Ngerti? Kok malah menyerang? Oh, tahu saya. Pasti kamu kong kali kong dengan para aparat itu untuk melawan saya. Iya kan? Pasti diam-diam. Saat saya tertidur, kamu keluar sel kasakusuk dengan mereka dan menyusun rencana supaya tidak loyal lagi padaku. Sudah, jangan mungkir. Di sini kamulah satu-satunya sahabatku. Saya berteman dengan kamu karena hanya dengan beginilah saya bisa memelihara akal saya, menjaga kemampuan saya untuk memelihara harapan impian. Alangkah konyolnya jika saya sudah tidak mempunyai harapan, dan lebih konyol lagi jika saya tidak punya kemampuan untuk memelihara harapan. Jadi, tolong janganlah sekali-kali kamu membelot melawanku. Terimalah ketulusan cintaku. Atau jangan-jangan kamu ingin jangan-jangan kamu ingin agar saya ad interim kan? Dek Piring, kamu harus bersyukur karena kamu mempunyai kedudukan yang sejajar denganku. Jangan bertingkah lu. Saya mutasi jadi kakus di beolin kamu. Hei, mau kemana? Jangan tinggalkan aku. Cepat turun sini. Jangan ngambek gitu.
jangan bisik-bisik begitu. Ah, yang bener, kamu jangan sembarangan bisik-bisik loh. Atau kamu mau jadi tukang bisik? Semprul. Yang menentukan kamu mau jadi apa itu aku. Nasibmu sepenuhnya di tanganku. Aku bisa saja menjadikanmu terhormat, tapi juga bisa menjadikanmu kamu sekedar barang rombengan. Begitu saja kok repot. Sini, apa kamu ingin saya jadikan barang rombengan? Makanya, sebagai aparat, kamu ini jangan semena-mena. Apalagi dengan orang sipil macam aku. Loh, jangan kabur. Percayalah, meskipun aku ini sipil yang sedang berkuasa, setidak-tidaknya atas dirimu, aku tidak akan menyakiti kamu, apalagi menculik atau melenyapkan kamu. Aku justru ingin menjadikanmu piring yang mandiri, piring yang merdeka. Ternyata kita ini sama-sama penakut ya. Ternyata ada yang lebih berkuasa daripada saya yang orang sipil ini. Ternyata ada yang lebih aparat daripada aparat macam kamu. Mereka adalah aparat yang hanya bisa membentak, memerintah, dan memaksa kita untuk patuh melalui teror dan ketakutan. Ternyata kita ini senasib. Ternyata kita ini sama-sama sipil, sama-sama rombengan. Penjara, kuburan, apakah yang membedakan keduanya? Barangkali tak ada. Setiap orang tak ada yang ingin memikirkan keduanya. Berusaha sedapat mungkin tak bersentuhan dengannya. Orang tak ingin berhubungan dengan kuburan karena selalu mengingatkan pada kematian. Dan orang tak mau berurusan dengan penjara karena juga seringkali berujung kematian. Anda pasti membayangkan kalau saya ini tokoh besar, tokoh oposisi yang ditangkap kemudian dipenjarakan. Ya, setidaknya demonstran militan. Wow, betapa gagah dan mulianya prasangkaan saudara itu. Semestinya saya ini harus merawat kesalahpahaman itu sebaik mungkin agar saya bisa sedikit terhibur, sehingga diam-diam saya ini bisa merasa bahwa diri saya ini memang orang penting, orang besar yang selalu ditakuti penguasa. Tapi sebentar, saya kok ya curiga, jangan-jangan saya ini memang orang besar. Setidak-tidaknya ada yang besar di dalam diri saya. Iya loh, jangan-jangan saya ini benar-benar pemberani, militan dan cerdas. Pantas kan saya jadi pembangkang, soalnya jadi pembangkang itu ternyata ada enaknya. Kalau nasib baik bisa terpelanting naik jadi penguasa atau setidak-tidaknya jadi petinggi negara. Perkara sesudah jadi penguasa lalu lupa berjuang, itu bukan soal pengkhianatan. Bukan, itu justru menunjukkan sikap konsisten untuk selalu tidak konsisten. Tapi celakanya, saya ini cuma seorang juru kunci. Kekuasaan saya cuma sebatas kuburan dan tulang-tulang berserakan. Itu pun cuma juru kunci kuburan umum. Tentu, nasib saya akan jauh lebih baik misalnya kalau saya ini juru kunci Taman Makam Pahlawan. Sebab, menjadi juru kunci Taman Makam Pahlawan tentu lebih prestisius dan memiliki banyak privilege. Lah, ya jelas, lawang yang diurus itu jasad para pahlawan. Ingat, pahlawan. Meskipun yang disebut pahlawan itu lebih pada orang-orang yang memegang senapan, istilah yang digunakan saja beda. Kalau orang bersenapan yang mati maka ia disebut gugur dalam tugas. Gugur satu tumbuh seribu, tunai sudah janji bakti. Loh, mati saja ada lagunya. Coba kalau orang biasa yang mati, paling banter disebut meninggal, apalagi kalau hanya kere yang mati. Maka dengan semena-mena ia disebut tewas atau koid, atau bahkan modar. Kok nggak ada ya kere mati disebut gugur dalam tugas? Padahal seorang kere pun pada galibnya juga punya tugas mulia, karena kemuliaan itu ada ukurannya sendiri-sendiri, tergantung bagaimana kita memaknai kemuliaan itu. Meskipun ya kebangetan jika
tiba-tiba ada kira rasa benar-benar mulia. Gila masyarakat kita ini. Ternyata masyarakat mayat pun disekat-sekat oleh kelas, tergantung dari status sosialnya. Dan sejarah yang ditulis para pendekar cenderung menganggap senapan sebagai ukuran kepahlawanan, bukan pada kecermelangan otak, ketulusan pengabdian, dan ketegaran integritas dirinya. Tapi saya tidak ambil peduli. Meskipun mayat-mayat yang saya urusi tidak dikategorikan sebagai pahlawan, saya toh bangga. Bangga sekaligus terharu. Karena mayat-mayat yang saya urus tak pernah mengeluh. Meskipun tempat persemayamannya panas, gerah, sumuk, mereka tidak minta AC untuk ruang kuburnya. Sangat berbeda dengan mayat-mayat di kuburan Senayan. Baru sekali saja jadi mayat, sudah macam-macam menuntut ini, itu, minta kenaikan gaji. Akhirnya saya paham, kalau toh mereka itu tak banyak menuntut ini itu. Barangkali mayat-mayat itu memang sudah lama terdidik dan terbiasa hidup menderita ketika hidup di dunia. Sehingga wajar misalnya jika mereka lebih merasa nyaman di kuburan. Karena di dalam kubur mereka tidak pernah mengalami tekanan-tekanan dalam bentuk apapun. Mayat-mayat yang urus itu begitu santun. Mereka adalah klien-klien saya yang terhormat. Meskipun bisa jadi mereka mati tidak dengan cara terhormat. Mungkin saja ada yang terpaksa disepiayakan untuk mati karena diberi bonus peluru, atau mendapatkan kehormatan dengan dijerat lehernya atau dipaku kepalanya, diperam dalam kulkas. Dan ada satu mayat perempuan yang membisiki bahwa ia mati disebabkan kemaluannya dimasukkan benda bulat, panjang dan tumpul, selonjor besi. Ya, selonjor besi yang bulat, panjang dan tumpul itu dimasukkan pelan-pelan, kemudian ditekan sekuat tenaga sehingga rahimnya hancur. Kemudian ia dibuang di sebuah hutan. Saya benar-benar terkesima dengan nasib mayat sahabat saya itu. Mbak, wahai mayat yang selalu hadir dalam mimpi burukku, di manakah kamu? Ceritakan padaku tentang dirimu. Apa sih status Anda waktu hidup di dunia? Saya hanyalah seorang buruh. Lalu, kenapa Anda sampai meninggal? Saya dituduh memimpin demonstrasi kenaikan gaji. Bukankah Anda yang bernama... Jangan sebut nama saya. Nama saya telah menjadi hantu yang menakutkan bagi orang-orang yang dengan bangganya menghabisi saya demi perut mereka. Tapi nama Anda sudah sangat terkenal, bahkan menjadi legenda yang cukup menggoncang dunia peradilan. Dunia peradilan hanya tergoncang, namun tak mampu berbuat apa-apa. Nama saya hanya berhenti sebagai fakta, sebagai data yang disimpan dalam berkas-berkas mereka. Apakah Anda bisa menyebut nama orang-orang yang melenyapkan Anda? Tidak, kalau saya sebutkan, mereka pasti akan membunuh saya lagi. Saya takut untuk mati yang kedua kali. Kenapa aku justru deleweran ngurusi persoalan yang masih gelap? Bukankah persoalanku sendiri masih gelap? Aku sendiri tak pernah tahu bahwa diriku memiliki kelayakan untuk dikurung seperti ini. Tapi soalnya barangkali bukan layak atau tidak layak untuk dipenjara. Yang jelas kasus ini butuh korban, butuh tumbal, dan aku menolak untuk ditumbalkan. Besok kepada integrator akan saya katakan persoalan yang sesungguhnya, biar semuanya jelas. Walah, interogasi. Lagi-lagi interogasi. Banyak saja mayat yang mereka lemparkan ke kuburan terpencil ini. Ini sudah malam yang ke-10 atau entah keberapa. Otak saya jadi malas mengingat karena begitu seringnya hal ini terjadi. Aneh, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Sepanjang saya jadi penjaga makam, baru kali ini saya mengalami kejadian seaneh ini. Saya memang mendengar kalau saat ini sering terjadi pembunuhan. Jangan-jangan ini bukan sekedar pembunuhan, tapi pembantaian. Kepala, biji, mata, tangan, kaki. Gila.
mencerai-berai seenak udelnya sendiri. Rupanya iblis sudah menjelma pada diri manusia. Perilaku mereka jauh lebih iblistik daripada iblis itu sendiri. Astaga, saya kenal dengan perempuan ini. Kenapa ia harus mati? Gila, aroma kematiannya masih terasa menyengat dan dari selangkangannya masih mengalir darah. Sempat-sempatnya pembunuh itu menyempurnakan keiblisannya sehingga hancurlah kehormatan perempuan ini. Saya tidak tahu apa kesalahan kami. Tiba-tiba, saya lihat puluhan orang datang menyerbu toko kami. Harta benda kami dijarah. Mereka seperti menumpahkan kebencian kepada kami. Papa dan mama saya disiksa. Sementara saya dan cacik saya dijadikan pesta. Keluarga kami dibantai. Toko kami dibakar lalu papa saya dilempar ke dalam lautan api. Juga mama saya, cacik saya, engkoh saya, dan saya. Gila, peradaban apa ini? Bagaimana mungkin nafsu dan kekejaman bisa bekerja sama secara kompak begini? Manajemen kekejaman macam apa yang mereka gunakan? Apakah ini yang disebut kekejaman dengan paradigma baru? Paradigma dasmu. Barangkali kuburan ini tak cukup menampung mayat-mayat tak bernama itu. Ribuan orang mati serapuh daun rontok ditiup angin. Kenapa begitu gampang orang mati? Kenapa begitu ringan orang membunuh? Seringan orang mencabuti bulu ketiak. Mereka tak lagi butuh alasan untuk membunuh. Dan para korban pun dipaksa tak boleh tahu kenapa mereka mati. Apakah mereka harus mati hanya karena berbeda warna kulitnya, beda bentuk matanya, berlainan cara bicara dan bahasanya, atau hanya karena tidak sama ketika menyembah Tuhannya? Kenapa untuk semua perbedaan itu sekarang ini orang harus mati? Aneh, begitu banyak orang tak berdosa mati, sementara orang yang dosanya luar biasa banyaknya malah tidak mati-mati. Ini sangat-sangat tidak fair, ini sudah kebangetan. Saya jadi percaya, maut ternyata tidak bisa bekerja sendirian, sebab maut bisa diciptakan. Maut bisa diselenggarakan oleh siapapun yang berkuasa. Mereka bisa menebarkan maut kapan saja, sehingga udara yang terhisap selalu berbau kematian. Ya, kematian yang bisa diorder kapan saja. Loh, saya ini kan cuma penjaga makam, juru kunci kuburan. Kok heroik banget tak? Seharusnya saya tak perlu repot-repot memikirkan soal ini. Biarin aja, gitu kok repot. Bukankah bagi saya kematian itu sudah menjadi hal biasa? Malah kalau sehari tak ada orang mati, bagi saya justru aneh. Saya jadi kehilangan peluang. Penghasilan pun berkurang. Jadi, mestinya kalau ada orang mati, diam-diam saya bersyukur. Itulah sebabnya, jangan bilang-bilang ya, setiap hari saya sering berdoa agar Tuhan memperbanyak jumlah angka kematian. Tuhan, kirimkan kematian ke kuburan kami. Gusti Allah paringono sripah. Tapi tentu saja, saya cuma berharap pada kematian yang wajar, yaitu orang yang benar-benar mati karena dipanggil Tuhan, bukan karena dimatikan. Loh, jelek-jelek saya ini penjaga makam yang sedikit tahu etika, tahu fair play, win and win solution, cincai. Karena itu pula, di kuburan sini saya tak pernah main kadal-kadalan. Saya ogah melakukan korupsi. Habis, memang tidak ada yang layak dikorupsi di sini. Apa? Bunga? Masih lumayan kalau bunga bang. Apa? Kemenyan? Lumayan juga, bisa untuk mut-mutan. Masa saya harus rebutan dengan demit? Kalau toh saya harus melakukan tindakan ilegal, paling banter saya cuma menyewakan tempat bagi pasangan yang gak kuat sewa hotel. Short time di sini lebih murah. Nah, lihat, di pojok yang gelap di sana, biasanya mereka main. Cukup menggelar koran. Heran saya, apa yang mereka gak takut gantet? Tapi ini juga keuntungan sampingan yang cukup lumayan. Di samping dapat uang sewa tempat, sekali-kali saya juga bisa mengintip mereka. Jadi, setiap malam saya bisa lihat siaran langsung BF. Pada awalnya memang seru dan syur, tapi lama-lama bosen juga.
Habis gayanya monoton sih. Mereka kurang berani melakukan terobosan kreatif dan penjelajahan estetik. Terlalu kuno dan konvensional. Ya, begitulah saudara-saudara. Ternyata saya tak cuma berurusan dengan mayat, tapi juga dengan bermacam orang dengan beragam watak. Ada yang memang datang untuk ziarah kubur, tapi ada juga yang datang untuk minta berkah. Itu loh, di tengah-tengah itu biasanya puluhan orang bertirakat di bawah pohon beringin besar itu. Katanya sih ada yang menunggu pohon beringin itu. Kata orang-orang itu juga, di bawah pohon beringin itu tersimpan harta karun yang luar biasa banyaknya. Pikiran gedeng macam apa ini? Apa yang memang dulu ada raja yang menguras duit negara lalu menyimpannya di bawah akar-akar beringin itu? Sehingga harta korupsinya tak terlacak. Tidak paham saya. Loh, percaya kok sama beringin? Tolong, aduh panas, tolong, air, kalau ada teh panas juga boleh. Tenang mas, tenang. Saya Siwi. Ya, SIWWI. Penjaga makam di sini. Nggak usah takut. Ayo, duduklah. Mau minum lagi? Nah, begitu kan enak. Mas aman di sini. Apakah saya ada di neraka? Kok panasnya bukan main? Aduh, jangan masukkan saya ke neraka. Jangan siksa saya. Jangan potong kemaluan saya. Percayalah, selama hidup jadi mahasiswa, saya selalu menggunakan kemaluan saya untuk hal-hal yang tidak memalukan. Tapi, kalau toh cuma sekali, pernah juga. Tapi itu saya lakukan dengan amat sangat terpaksa. Karena gak kuat ngampet. Tapi itu cuma sekali. Dua kali. Pertama dengan pacar saya, kedua dengan ibu kos saya. Tapi percayalah, dialah yang memaksa saya, sehingga saya pun terpaksa dengan penuh sukarela memenuhi permintaannya yang penuh paksaan itu. Itu pun terpaksa saya lakukan karena saya mencoba menghargai paksaan yang memang saya harap. Anda ini kok malah bikin pengakuan segala? Mas, berdosa ya berdosa, tapi jangan jujur-jujur amat. Mestinya Anda ini justru harus berbelit-belit, bahkan kalau perlu bikin segala macam trik biar pemeriksaannya bisa lebih dramatik, pakai pura-pura sakit, siapa tahu nanti dikasihani terus diampuni. Tapi ngapain pakai ngaku-ngaku segala? Lawang situ masih di dalam kubur, belum di dalam sono. Loh, saya masih di alam kubur. Pantesan kok gelap. Terus Anda ini siapa? Integrator alam kubur ya? Aduh, jangan periksa saya. Jangan, saya tidak siap diperiksa. Jangan cecar saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Jangan, selama hidup jadi mahasiswa, saya sudah terlalu capek menjawab pertanyaan yang sulit-sulit dari dosen saya. Apalagi untuk pertanyaan bersifat esai. Saya malah sering bingung. Kalau you mau bertanya kepada saya, yang gampang-gampang saja ya. Checkpoint saja. Jadi saya tinggal melingkari saja. Saya ini Siwi, penjaga kuburan ini. Tenanglah, Anda nggak usah panik. Anda ini belum mati. Ayo diminum lagi. Nah, segar kan? Nah, duduklah dengan tenang. Ambil nafas dalam-dalam. Lalu hembuskan pelan-pelan. Tak perlu khawatir. Di sini Anda aman. Tapi orang-orang bertopeng itu jumlah mereka banyak, sangat banyak. Lihat, mereka berderap-derap kemari. Jangan siksa saya. Jangan bunuh saya. Bukan saya penggeraknya. Bukan, jangan copot jantung saya. Jantung? Bukankah jantung Anda masih ada? Coba raba dada Anda. Nah, berdenyut kan? Anda masih hidup. Benarkah saya masih hidup? Kemarin saya merasa sudah mati. Dada saya terasa pecah. Entah oleh apa, entah oleh siapa.
Tapi saya melihat sekelebat orang-orang bertopeng itu menikam saya, membekap saya, mencekik saya. Tubuh saya berulang kali dibanting, diinjak, diludahi. Dan mendadak ada tangan-tangan berkelebat menghujam belati di dada saya. Ya, darah segar muncrat terus mengalir deras, amat deras, sampai berliter-liter. Pandangan saya berkunang-kunang. Saya jatuh, terkapar, tak berdaya. Di dalam kesadaran saya yang timbul tenggelam, saya rasakan mereka menyeret tubuh saya, terus menyeret sampai jauh, sampai saya sadar. Sampai akhirnya ada yang menemukan saya di sini, di kuburan sunyi ini. Mas Siwi, saya berterima kasih karena Anda telah menyelamatkan saya. Tapi meski nasibnya cukup beruntung, saya toh tetap sedih. Puluhan bahkan ratusan teman saya mati mengenaskan di jalan-jalan, di selokan-selokan. Mereka beramai-ramai dibantai. Justru ketika mencoba menghentikan pembantaian gila ini, kami memperjuangkan pikiran waras. Tapi orang-orang bertopeng itu menjawabnya dengan nyalak senapan dan gebukan pentungan. Mas Siwi, kita harus menghentikan proyek ini. Kita siapa? Bagaimanapun kita ini beda. Anda mahasiswa, saya cuma juru kunci. Mahasiswa itu masa depannya jelas. Bisa jadi sarjana, jadi birokrat, jadi politikus, jadi pengusaha. Sedang juru kunci mau jadi apa? Juru kunci itu jabatan paripurna, pol. Mosok ada juru kunci terpleset jadi dirjen pemakaman. Meskipun Mas Siwi ini cuma juru kunci, Mas Siwi mesti berani Meskipun Mas Siwi cuma juru kunci, tapi Mas Siwi tahu banyak soal pembantaian ini. Mas Siwi mesti jadi saksi kunci untuk membongkar kasus ini. Saksi kunci? Aduh, jangan Mas. Apalah saya ini cuma teri yang gampang diuntal oleh ikan-ikan kakap. Justru karena kita teri, maka kita harus berani bersaksi agar ikan-ikan besar itu tidak sewenang-wenang melahap jutaan ikan teri yang lain. Tapi semuanya terserah Mas Siwi. Saya cuma menganjurkan orang-orang bertopeng itu lagi. Siapakah sebenarnya mereka? Apa hubungan orang-orang bertopeng itu dengan pembantaian demi pembantaian yang kini berkecamuk di mana-mana? Apakah orang bertopeng itu yang mengirim mayat-mayat ini ke sini? Bau kematian berpusaran memenuhi udara. Apakah mereka tidak bisa lebih beradab sedikit dengan memberi penghormatan yang layak bagi mayat-mayat ini? Boleh jadi ketika mereka hidup, mayat-mayat ini memang pencoleng, perusuh, pemberontak, atau apa saja. Tetapi bukan berarti mayat-mayat ini boleh dilempar begitu saja ke kuburan tanpa penghormatan. Aku tak kenal kalian, tapi aku tak bisa membiarkan kalian terkubur tanpa penghormatan. Anggap saja ini upacara kecil bagi kematian kalian. Semoga saja bisa membuat kalian sedikit terhibur. Aku tak punya banyak dana untuk membiayai upacara besar bagi penguburan kalian. Aku cuma penjaga kuburan. Maafkan kalau upacara ini kurang sempurna. Tak ada trompet yang mengiringi pemakaman kalian. Tak ada tembakan salvo. Tak ada liputan televisi. Tak ada bunga, tak ada kembang api. Istirahatlah dengan damai. Tak usah kalian mengutuk mereka yang membantai kalian. Aku tahu kalian marah.
dan menyimpan dendam karena kematian kalian yang terasa begini hina. Bagiku para pembantai kalianlah yang jauh lebih hina. Siapapun yang membantai kalian, sungguh luar biasa menjijikkan, memuakkan. Kukira hanya setan. Setidaknya mereka yang bersekutu dengan kekuasaan setan yang bisa melakukan pembantaian macam ini. Celakanya kita tak pernah tahu siapa mereka. Ya, bagi mereka, orang-orang macam kalian tak lebih dari seekor hama yang selalu dianggap mengancam hasil panen kekuasaan mereka. Padahal mereka tidak pernah menanam, tidak pernah, kecuali mereka memeras keringat orang lain untuk bercocok tanam. Mereka tak lebih dari mandor-mandor yang menganggap kekerasan sebagai kebenaran. Aneh, jangan-jangan bayi itu anak jin yang dibuang ke kuburan ini. Tapi aneh, jangan-jangan bayi itu anak jin yang dibuang ke kuburan ini. Tapi untuk apa jin membuang anaknya sendiri? Dia bukan termasuk makhluk yang tidak bertanggung jawab seperti manusia yang gemar membuang bayi dari hasil hubungan yang tak resmi. Saya curiga suara-suara itu adalah tangis arwah bayi. Saya curiga ada begitu banyak bayi dibunuh. Jangan-jangan pembantaian tidak hanya menelan korban orang-orang tua, tapi juga bayi-bayi. Dan ternyata dugaan saya tidak meleset. Mereka juga membantai bayi-bayi. Bayi-bayi pun dibunuh tanpa ampun. Bayi-bayi pun dibantai secara beruntun. Rupanya mereka tak ubahnya raksasa yang meramu nyawa bayi menjadi jamu, yang direguk supaya bisa hidup abadi. Gila, langkah generasi sedang dimatikan. Generasi demi generasi dilenyapkan dari rahim zaman untuk diganti mesin-mesin yang hanya bisa patuh. Di bening matamu ku berkaca, mencari makna duka lara. Di tangismu ku dengar nyanyian. Adakah itu nyanyian Tuhan? Tidurlah, tidur anak kehidupan. Tidurlah, tidur dalam kedamaian. Di bening matamu ku berkaca, mencari makna duka lara. Di tangismu ku dengar nyanyian. Adakah itu nyanyian Tuhan? Tidurlah, tidur anak kehidupan. Tidurlah, tidur dalam kedamaian. Barangkali otakku terlalu beku untuk bisa mengurai silang sengkarut persoalan yang membuat begitu banyak orang takut. Atau barangkali aku terlalu gegabah untuk menjamah masalah yang mendadak tumpah ruah. Atau barangkali aku terlalu nekat, terlalu berani untuk memasuki rimba persoalan yang menggerisi ini.
Kalau akhirnya aku putuskan untuk bersaksi, bukan karena aku ingin jadi pahlawan, bukan, sebab kepahlawanan itu rapuh. Dan kepahlawannya itu dari hari ke hari semakin merosot harganya. Aku bersaksi karena aku sekedar ingin menebus rasa bersalah dan rasa berdosa saya terhadap mayat-mayat sahabat saya. Sebab selama ini aku lebih banyak diam, lebih banyak bungkam. Ternyata tidak selama diam itu emas. Kenapa tragedi kemanusiaan yang jelas dan gamblang selalu dibuat ngambang? Kenapa orang yang sudah jelas bersalah justru dilindungi dan diberi ampunan? Kenapa orang yang jelas menjadi korban justru dinistakan dan diberi hukuman? Aku jadi curiga ada banyak begitu kepentingan yang sedang dipertahankan. Aku jadi curiga ada begitu banyak nama yang hendak diselamatkan demi kehormatan yang dipaksakan. Kehormatan yang dipahatkan dan dijulangkan di antara nisan-nisan tak bernama. Aku jadi curiga ada begitu banyak fakta yang sedang ditenggelamkan. Aku jadi curiga banyak kisah nestapa yang hanya dijadikan cerita yang asik untuk dipidatokan. Aku jadi curiga terhadap segala kecurigaan yang dibudidayakan untuk menciptakan ketakutan. Aku jadi curiga terhadap semua sandiwara yang dimainkan. Aku jadi curiga bahwa kecurigaanku pun selalu dicurigai. Aku jadi curiga. Aku curiga. Curiga. Aku curiga. Aku curiga. Aku curiga.